Oke, selamat datang kembali di materi perkuliahan jaringan dan komunikasi data. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang OSI layer. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita. Berikut saya tampilkan. Oke, OSI layer. OSI layer sendiri itu apa sih? OSI layer atau Open System Interconnection Layer. OSI layer sendiri merupakan standar komunikasi yang diterapkan dalam sebuah jaringan komputer. OSI layer menggambarkan bagaimana informasi dari suatu aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati media jaringan ke satu aplikasi yang terdapat dalam komputer lain. OSI layer sendiri memiliki konsep di mana secara lapisan dia memiliki 7 lapisan, di mana setiap lapisan memiliki tugas yang spesifik masing-masing. Secara sederhana, dari 7 lapisan ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama upper layer, yang fokus pada aplikasi, penggunaan, dan bagaimana file dipresentasikan pada komputer. Yang kedua lower layer adalah intisari, inti dari komunikasi data melalui jaringan aktual. Upper layer sendiri dibagi menjadi 3, ada application, presentation, and session. Lower layer terdiri dari transport, network, data link, dan physical. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang application layer. Pada application layer atau lapisan ke-7 ini, dia memiliki spesifikasi lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti email, service lainnya di dalam sebuah jaringan. Berfungsi sebagai antarmuka atau interface dalam sebuah aplikasi. Dia mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, kemudian membuat pesan apabila terdapat sebuah kesalahan. Di application layer ini memiliki beberapa protokol. Yang pertama HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang kedua FTP atau File Transfer Protocol, yang ketiga ada NFS, Network File System, yang keempat ada Domain Name System atau DNS. Untuk HTTP sendiri merupakan protokol digunakan dalam web untuk mentransfer dokumen. HTTP merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. FTP merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Untuk NFS, di sini dia berfungsi memungkinkan klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana file itu disimpan dalam lokal aksesnya. DNS, protokol ini memberikan suatu nama domain atau sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat dalam pengiriman data. Ada juga POP3 atau Post Office Protocol. Protokol ini biasanya digunakan pada email atau mail transfer. Agen yang akhirnya email tersebut akan di-download dalam jaringan lokal. Berikutnya ada MIM atau Multi-Process Internet Mail Extension. Protokol ini digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Next ada SMB, Server Message Block, protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Ada juga NTP atau Network News Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Next ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, merupakan layanan yang memberikan alamat IP kepada komputer yang meminta secara otomatis. Berikutnya ada Presentation Layer. Sini dia merupakan lapisan ke-6, masih merupakan bagian dari upper layer, di mana dia berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan. Jadi dia merubah data untuk ditransmisikan. Presentation layer sendiri memiliki beberapa protokol, di antaranya Telnet,
Telecommunication Network merupakan protokol yang digunakan untuk akses remote. Masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email sebagai penerima. Next ada SNMP, Simple Network Management Protocol. Protokol yang digunakan dalam satu manajemen jaringan. Berikutnya masih di upper layer ada session layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama atau penentuan nama. Di session layer memiliki beberapa protokol, diantaranya NetBIOS berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan secara tunggal atau serempak ke komputer lain yang terkoneksi atau saling terhubung. Berikutnya ada NetBIOS atau NetBIOS Extend User Interface berfungsi sama dengan NetBIOS, namun sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Berikutnya ada ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol. Protokol ini berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer untuk memeriksa aliran data tersebut agar tidak terputus. Next ada PAP atau Printer Access Protocol. Printer PostScript ini berfungsi untuk akses pada jaringan AppleTalk dan mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar sebuah node dalam satu jaringan. Next ada SPDU, Session Protocol Data Unit, berfungsi untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Next ada Transport Layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk mencegah data, paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada saat tujuan setelah diterima. Dalam artian begini, ketika file dikirim, file diacak, kemudian diurutkan kembali agar penerima bisa membaca paket tersebut. Selain itu, pada level ini juga membuat tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di perjalanan. Ada kemungkinan paket hilang atau tidak, dicek di sini, di transport layer. Nah, transport layer ini sudah masuk ke lower layer dia. Nah, transport layer sendiri memiliki protokol. Yang pertama adalah TCP, atau Transmission Control Protocol. Protokol yang menyediakan layanan penuh, lapisan transport untuk aplikasi. Ada juga UDP, User Datagram Protocol, protokol atau connectionless, dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang network layer. Dia merupakan lapisan ketiga. Pada lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat dari IP, membuat header untuk paket-paket data, dan kemudian melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router atau switch di layer 3. Network layer memiliki beberapa protokol, diantaranya adalah IP atau Internet Working Protocol. Di sini dia mekanismenya transmisi yang digunakan untuk mentransportasi data dalam paket tersebut. Yang kedua ada ARP, Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga adalah RARP atau Reserve Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Next ada ICMP atau Internet Control Message Protocol.
mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Next ada AGMP atau Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Berikutnya ada data link layer. Di lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit dikelompokkan menjadi sebuah format yang disebut frame. Selain itu, pada level ini, koreksi kesalahan, flow control, pengalaman perangkat keras, ya katakanlah seperti halnya media access control atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan ini seperti hubs, bridge, repeater, dan switch pada layer 2 beroperasi. Spesifikasinya ada IEEE 802, di mana membagi level ini menjadi dua level. Ada level anak, yaitu level logical, link control atau LLC, dan lapisan media access control, atau istilah yang biasa kita dengar MAC address. Nah, data link layer ini juga memiliki aturan atau protokol. Yang pertama adalah PBP atau point-to-point protocol, di mana protokol yang digunakan untuk point-to-point ini pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP, Serial Line Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial pada sebuah jaringan. Dan yang terakhir atau lapisan paling bawah atau layer paling bawah ada physical layer. Lapisan layer pertama ini berfungsi untuk mendefinisikan. Dia mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pesinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, sama halnya seperti Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana cara network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio atau wireless. Pada physical layer protokol ini, tidak ada aturan yang spesifik pada layer ini. Dia bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel, wireless, dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini, hanya mengirimkan bit-bit data. Baiklah, sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai OSI layer. Next, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas TCP/IP. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih.